Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita lanjutkan belajar matematika bab 8 data di bagian uji kompetensi mulai halaman 269 sampai dengan 272. Yuk anak-anak kita simak bersama-sama ya. Nomor 1, pengunjung perpustakaan. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan SD Pancasila selama seminggu. A. Buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel 8.13 tersebut. Nah, berikut ini tabelnya ya. Di sini pada hari Senin banyak pengunjung sebanyak 42. Hari Selasa sebanyak 60 pengunjung. Hari Rabu sebanyak 50, kemudian hari Kamis sebanyak 36, hari Jumat sebanyak 24 dan pada hari Sabtu sebanyak 48. Berikut diagram batang berdasarkan tabel 8.13. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menilai diagram batang peserta didik adalah judul diagram. Nah, di sini tertera banyaknya pengunjung perpustakaan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah label pada setiap sumbu. Nah, pada sumbu vertikal kita gunakan banyaknya pengunjung. Kemudian untuk yang sumbu horizontal atau mendatar kita gunakan hari. Kemudian hal yang ketiga itu adalah ketepatan penggunaan skala. Pada diagram ini setiap baris mempunyai skala sebesar 2. Nah, untuk hari Senin banyaknya pengunjung 42, maka ketepatan skalanya posisinya di sebelah sini ya anak-anak. Nah, lanjut ke hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalian harus perhatikan ketepatan dalam penggunaan skalanya. Pertanyaan B, buatlah diagram piktogram berdasarkan data pada tabel 8.13 tersebut. Nah, jawabannya sebagai berikut ya anak-anak. Perlu diingat, untuk satu kartu mewakili 4 orang pengunjung. Nah, sebagai contoh di sini hari Senin itu pengunjungnya sebanyak 42. Maka kartu utuh sebanyak 10 dan 2 diwakili dengan setengah kartu. Kemudian untuk hari Selasa itu ada 60 pengunjung. Di sini kartunya sebanyak 15 kartu utuh. Untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu seperti yang kalian lihat pada diagram piktogram berikut ini. Pertanyaan C, kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling banyak? Pengunjung paling banyak terjadi pada hari Selasa. Pertanyaan D, kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling sedikit? Pengunjung paling sedikit di hari Jumat. Lanjut pertanyaan E, buatlah urutan hari berdasarkan banyaknya pengunjung dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, jawabannya mulai hari Jumat, kemudian Kamis, Senin, Sabtu, Rabu, Selasa. Pertanyaan F, tentukan banyaknya penurunan pengunjung pada hari Jumat. Nah, penurunan pengunjung pada hari Jumat adalah 36 dikurangi 24 sama dengan 12 orang. Nomor 2, ayo menabung. Sejak kecil, Nisa diajari orang tuanya untuk menabung. Ia sudah terbiasa menabung dari menyisihkan uang saku jika ingin membeli sesuatu. Piktogram pada gambar 8.11 menunjukkan tabungan Nisa selama 5 minggu. Berikut diagram piktogram jumlah tabungan Nisa. Nah, keterangannya untuk lingkaran penuh berwarna pink mewakili Rp4.000. Sekarang kita lihat jumlah tabungan Nisa pada minggu ke-1 ada
lingkaran penuh berwarna pink dan 1/4 lingkaran. Itu artinya jumlah tabungan Nisa sebesar Rp17.000. Pada minggu kedua ada 6 lingkaran penuh, itu artinya jumlah tabungan Nisa ada Rp24.000. Untuk minggu ketiga ada 5 lingkaran penuh dan 1/4 lingkaran, itu artinya tabungan Nisa sebesar Rp21.000. Untuk minggu keempat ada 4 lingkaran penuh dan setengah lingkaran, itu artinya tabungan Nisa sebesar Rp18.000. Pada minggu kelima ada 5 lingkaran penuh dan 3/4 lingkaran, itu artinya tabungan Nisa sebesar Rp23.000. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan A, pada minggu berapa Nisa menabung paling banyak? Nisa menabung paling banyak di minggu kedua. Lanjut pertanyaan B, berapa banyaknya tabungan Nisa pada minggu keempat? Tabungan Nisa di minggu keempat adalah Rp18.000. Pertanyaan C, berapa selisih antara tabungan Nisa pada minggu kedua dan kelima? Nah, selisih tabungan Nisa pada minggu kedua dan minggu kelima adalah Rp1.000. Pertanyaan D, dari hasil tabungan tersebut Nisa ingin membeli 1 set peralatan gambar. 1 set peralatan gambar dengan kualitas yang baik harganya Rp150.000. Apakah uang Nisa cukup untuk membeli 1 set alat gambar tersebut? Sekarang kita total tabungan Nisa adalah Rp103.000. Harga 1 set peralatan gambar sebanyak Rp150.000. Jadi uang Nisa tidak cukup. Pertanyaan E, dari kasus poin D, jika uang Nisa sudah cukup untuk membeli peralatan gambar tersebut, adakah lebihnya? Jika belum cukup, berapa lagi yang harus Nisa tabung agar dapat membeli alat gambar tersebut? Nisa masih membutuhkan uang sebanyak Rp150.000 dikurangi Rp103.000, yaitu sebesar Rp47.000. Jadi Nisa masih perlu uang sebanyak Rp47.000. Pertanyaan F, jika data tersebut dibuat diagram batang, manakah dari 2 diagram batang tersebut yang benar? Mengapa demikian? Nah, di sini diagram A dan ini diagram B. Nah, diagram yang tepat itu adalah diagram yang A. Karena apa? Di sini seharusnya tabungan Nisa di minggu kedua itu adalah Rp24.000. Akan tetapi di diagram batang B menunjukkan pada minggu kedua jumlah tabungan Nisa ini sebesar Rp21.000. Jadi untuk yang B ini salah. Yang benar adalah diagram A. Nomor 3, penggunaan internet di Indonesia. Saat ini internet sudah banyak digunakan. Berbagai macam informasi dapat diakses dengan memanfaatkan internet. Gambar 8.12 merupakan diagram batang yang menunjukkan banyaknya pengguna internet di Indonesia berdasarkan kelompok usia tertentu. Cermati informasi pada diagram tersebut. Berikut data pengguna internet di Indonesia per Januari 2021. Untuk warna biru menunjukkan laki-laki, warna pink menunjukkan perempuan. Untuk sumbu yang vertikal ini menunjukkan kelompok usia dalam tahun. Untuk sumbu yang mendatar ini menunjukkan persentase pengguna internet. Untuk pertanyaan A, berdasarkan diagram batang pada gambar 8.12, nyatakan pernyataan berikut benar atau salah.
Nomor 1, pengguna internet tertinggi adalah perempuan dari kelompok umur 25 sampai 34 tahun. Nah, jawabannya adalah salah. Nomor 2, pengguna internet terendah adalah perempuan dari kelompok umur 55 sampai 54 tahun. Nah, jawabannya adalah benar. Nomor 3, persentase pengguna internet tertinggi secara keseluruhan adalah 19,30%. Jawabannya salah. Nomor 4, persentase total pengguna internet dari kelompok umur 18 sampai 24 tahun adalah 30,7%. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan B, tentukan total persentase pengguna internet dari kelompok umur 34 sampai 44 tahun. Nah, persentase penggunaan internet untuk kelompok umur 35 sampai 44 tahun adalah 7,40%, ditambah 5,70% sama dengan 13,10%. Pertanyaan C, urutkan banyaknya pengguna internet dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, jawabannya sebagai berikut ya. Untuk urutan pertama, kelompok umur 55 sampai 64. Urutan kedua, kelompok umur 65 dan di atasnya. Urutan ketiga, kelompok umur 45 sampai 54. Urutan keempat, kelompok umur 13 sampai 17. Urutan kelima, kelompok umur 35 sampai 44. Urutan keenam, kelompok umur 18 sampai 24. Urutan ketujuh, kelompok umur 25 sampai 34. Pertanyaan D, tentukan selisih antara persentase total pengguna internet pada kelompok umur 18 sampai 24 tahun dengan kelompok umur 25 sampai 34 tahun. Nah, jawabannya sebagai berikut ya. Selisihnya adalah 34,10% dikurangi 30,70%. Hasilnya 3,40%. Sekian dan terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.